بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي هو فرضي ومن الآيات سنا فيدي Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini sangat penting. Tiap hari talim juga penting kan? Mudah-mudahan Allah meridhoi. Nahnu nafahamus syalata bijidayatin. Seriusi kita memahami sholat. Serius ya. Ada amalan. Bab 1 ada 2 bab, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Langsung saja tacajuk risalah, kalau mau dicatat, catat silakan karena ada beberapa amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah bil huda wa dinil haqi liyudirahu aladdini kullini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Segala puji bagi Allah yang sudah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang besar supaya agama ini bisa berjaya di atas seluruh agama lainnya. Walaupun orang-orang kafir benci, orang-orang musyrik benci, dan orang-orang munafik pun benci. Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hasyim, yaitu Muhammad beserta keluarganya. Semogalah tetap selamat dan sejahtera. Langsung kita ke syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi
waridloka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Illa hadinia solihi fa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah faridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, wa khususan Nabi Yunaka, wa khususan Khalifatul Rodin Alil Mahdi, awal khusus juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu. Abu laka binimatika alaya wa abu zandi fakirli fa innahu la yakfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafial muhimat, Allahumma ya dafial baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrot, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fisarakatil maut wa najata minan nari wal afal indal hisab. Rabbi sori sadri wa yasri amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ke risalah amma ba'du terkait perkara sholat. Kita sama tahu peristiwa yang paling besar dalam Islam, Isra wal Mi'raj, terkait dengan puasa fardu 5 waktu. Peristiwa ini luar biasa, diyakini betul-betul terjadi. Ya, di mana Nabi besar Muhammad SAW diperjalankan, diangkat ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu ya. Karena terkait dengan tugas kita, diberi tubuh seperti gini, ada kaki 2 bisa berdiri, ada tangan, ada pikiran, ada mata, posturnya hanya manusia yang dibuat postur seperti demikian diturunkan ke bumi untuk bisa sholat secara tuntunannya. Kambing nggak bisa berdiri, bro. Jadi sholat itu postur yang ditugaskan kepada manusia. Jadi kalau orang nggak sholat, percuma aja posturnya gitu. Nung doain, mudah-mudahan lumpuh. Posturnya gitu ya. Hati-hati, jangan-jangan orang yang malapari itu karena sholatnya nggak bener. Ya, karebana kaji awal. Indah sholat nggak main-main. Sholat tidak bisa main-main. Jadi sudah jelas begitu spesialnya sholat itu tidak diturunkan melalui wahyu.
Ibadah lain zakat hanya wahyu, haji hanya wahyu. Ya, berbuat walidain terhadap orang tua wahyu, tapi sholat langsung suruh datang menghadap kepadaku, berarti spesial. Iya kan? Nah. Jadi sampai di langit ditarik Mi'raj ke atas. Ini kan memberikan pesan yang mendalam tentang pentingnya sholat dalam kehidupan umat manusia. Tidak kuciptakan postur manusia hanya untuk sholat. Tidak kuhidupkan manusia untuk beribadah kepadaku. Tiangnya sholat. Sudah jelas sholat menjadi kewajiban yang diberlakukan kepada manusia sejak awal penciptaan. Bukan manusia Islam aja, seluruh manusia. Karena non muslim juga bentuknya sama kan. Nah ya. Jadi sholat begitu pentingnya sehingga Allah tidak hanya menetapkan kewajiban melalui wahyu, tetapi juga memanggil langsung Nabi Muhammad untuk bertemu langsung, menerima perintah sholat secara langsung. Karenanya perintah sholat tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad dan umatnya, tetapi juga umat Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi Adam. Posturnya sama. Ya, posturnya sama. Ya. Jadi bukan untuk kita umat kita aja. Sholat itu termasuk dari Nabi Adam, cuman beda waktu mungkin. Wallahu alam. Nah, hal ini kan ditegaskan di Al-Quran. Surat Taha ayat 32 yang menyampaikan perintah sholat kepada seluruh umat manusia. Di Taha nih ya, andung yang baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famur ahlaka bisyalati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narjukuka wal akibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu. Nah, semua punya keluarga yang sudah berkeluarga, ya. Punya teman juga. Andai tolak, perintahkan kepada keluargamu, laksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kamilah yang membeli rezeki kepadamu. Siapa yang beli rezeki? Siapa yang beli rezeki? Allah. Kalau orang itu serius sholatnya. Kalau orang itu serius sholatnya. Dijamin sama Allah rezekinya? Dijamin. Kalau serius sholatnya. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang sholat dan bertakwa. Nah, itu dia ayat untuk perintah sholat. Banyak. Jadi tegas-tegas loh ayat itu. Lan nasalukum rizqan walikan narjukum. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Tetapi kami yang memberi rezeki kepadamu. Syaratnya istiqomah sholat, serius sih sholat. Itu aja syaratnya. Ya. Asbabun nuzul, sebab turun ayat tadi, Toha 32, kita pelajari. Apa sebabnya turun ayat itu? Segala sesuatu tidak kebetulan. Mesti ada sebabnya itu. Maka kita seriusi. Diperintahkan untuk keluarga, khususnya keluarga muslim, dirikan sholat dan bersabar dalam melaksanakannya. Walaupun berat, sabar. Taat itu perlu sabar. Ya, bukan karena diuji saja sabar. Waktu kita sholat juga harus sabar. Walaupun capek itu sabar. Ingat, sholat itu terikat dengan waktu. Disiplinnya tinggi. Ada batasannya. Ya. Kemarin udah kaji itu. Insya Allah, janji Allah memberi rezeki pasti benar. Ini bukan motivasi loh. Jadi kuncinya antum aja partinya seminggu aja ya. Seminggu antum sholatnya serius, awal waktu, tepat waktu. Perhatiin tuh. Perhatiin, pasti ada rezeki loh. Jadi nggak perlu neko-neko hidup. Itu janji Allah loh. Ya. Allah yang akan menjaminnya itu. Nggak mungkin Allah bohong kan? Ya. Janji Allah pasti benar. Sepakat?
Dengan syarat bimbing keluarga dulu. Kalau yang udah berkeluarga bukan sendirian dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau kita punya anak, punya istri, harus kasih tahu. 7 tahun, contohkan dengan kita. 10 tahun, pukul kakinya kalau nggak sholat. Hadis. Istri juga begitu, bawa. Ya, bawa. Tahu Pak, ya rezeki itu tidak terkait rezeki. Kadang-kala istri membangkang karena kita nggak sholat. Percaya nggak? Coba renungkan. Kita sholat aja bisa sampai istiqomah, maka istri mulai baik sama kita. Anak mulai baik sama kita. Ya. Wabil khusus sholat ya. Amalan ayat hubungkan dengan ayat sebelumnya. Kalau ingin mendalami. Toha. Ayat berapa tadi? 3, 1, 3, 2. Hubungkan dengan ayat sebelumnya kalau ingin dalam. Dari 131 sampai 130. Silakan pelajari itu sholat. Ya, jadi Anda udah bahas tuh. Kalau ingin pelajari sholat lebih dalam ke situ. Ya. Berisi perintah untuk mensucikan diri dulu sebelum sholat fardu 5 waktu dikerjakan dan kemudian bertasbih, puja-puji. Itu ada di situ. Jadi kalau misalnya ayat-ayat sholat nggak ada di Quran, bohong. Ya kalau ingin mendalami, baca ayat sebelumnya. Nah, itu silakan baca sendiri karena ayat itu hanya bisa dipahami dengan seluruh orang bisa memahaminya. Ayat tadi menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun kebiasaan ibadah yang kuat. Rezeki itu sangat dominan datang ke rumah kita kalau keluarga kita seluruhnya mengikuti aturan Allah, khususnya sholat. Maka kalau di rumah itu ada yang nggak sholat, siap-siap rezekinya juga tersumbat. Betul Pak? Siap-siap rezekinya tersumbat dan nggak berkah. Ya, kalau diandung kalau nggak sholat usir aja lah. Ya, kalau dia muslim. Kalau perkara sholat itu gimana ya? Nggak bisa main-main masalahnya ya. Jadi udah jelas ya, sholat itu tidak egois, semuanya harus sholat. Ya. Ibadahnya kuat terkait dengan rezeki, terkait dengan kesabaran, bimbing keluarga kita untuk bisa istiqomah dalam sholat. Ayat tadi juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki, bukan manusia yang meminta rezeki. Allah menjamin memberi rezeki. Rezeki itu jomblo, dapat istri, rezeki, sehat, rezeki, betul kan? Jauh dari bencana, rezeki, duit banyak, rezeki, betul kan? Itu rezeki. Ya. Dijamin sama Allah. Kalau apa? Kalau sholat kita diseriusi. Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Apapun juga takwa itu menegakkan sholat ya. Akibatnya kata Allah pasti hidup antum baik. Nggak mungkin Allah ngebohong deh. Karenanya di Quran surat Toha tadi 132 lebih banyak dipahami sebagai perintah yang sifatnya umum untuk menjaga, membimbing keluarga, menjalankan ibadah terutama sholat. Itu dulu Pak. Sholat dulu, baru kepintaran. Sama ya, baru ikhtiar. Jangan dibalik-balik. Ikhtiar, kerja daftar sana, daftar sini, sholat enggak. Bohong Pak. Bohong hasilnya tuh. Bener deh. Jadi skala prioritas harus tahu. Antum ditaruh di bumi ini untuk sholat, dikasih postur tubuh untuk bisa sholat. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tiangnya ibadah, sholat. Profesional lah kita ya. Jadi jangan mengeluh kalau kita diuji, karena kita yang bangkang. Ya. Jadi itu dulu deh. Insya Allah kesusahan antum akan diperbaiki oleh Allah. Makanya ada hadis ini, minta tolong dengan sabar dan sholat, sahih itu. Iya kan? Jangan kemana-mana dulu. Jadi nggak dipusingin dengan perkara rezeki lagi insya Allah dalam menjalani hidup karena tidak ada yang menjaminnya. Yakin? Ada Qur'annya? Kenapa kita jadi mengeluh? Karena poin utamanya profesional kita hidup nggak tahu secara tuntunan. Sholat. Sampai ya? Mulai besok
Percuma ngaji sini kalau sholat nggak ada. Sholat fardu 5 waktu adalah kewajiban yang akan tetap berlaku hingga kiamat. Kita diciptakan untuk sholat, dan ini adalah salah satu hukum yang sifatnya universal. Namanya manusia kena semuanya. Wajib, prioritasnya itu bagi seluruh umat manusia. Perlu andung garis bawahi bahwa sholat bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga merupakan sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, pertolongan dari Allah, jaminan dari Allah, memperkuat iman, memperbaiki akhlak. Karena sholat adalah wujud pengabdian rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih. Dengan menjalankan sholat secara serius, sungguh-sungguh, istiqomah akan membuktikan kita patuh hanya kepada Allah, menguatkan itikad akidah. Cinta kita hanya kepada Allah. Maka perkara sholat jangan disepelekan dan jangan pula digampangkan. Diseriusi, wajib diilmui. Alhamdulillah, yang datang kemari ikut torekot untuk bisa sholat, yang datang kemari serius untuk bisa sholat. Apapun juga ada tujuannya. Kalau perkara berobat itu yang lain, itu supaya kita sehat bisa sholat. Luruskan niat. Kita cari rezeki supaya bisa sholat, tidak diganggu dengan kesusahan, bisa bersedekah, bisa ibadah. Itu niat yang lurus maksudnya. Jadi kalau ditanya niat yang lurus secara spesifik supaya kita bisa sholat. Ulang, udah selesai kayak gitu. Iya kan? Bertorekat bisa sholat. Datang kemari ingin sehat supaya bisa sholat. Antum bekerja supaya bisa sholat. Betul kan? Nah. Seriusi ya, wajib diilmui lagi. Banyak yang tahu perkara sholat tapi sering disepelekan. Yang bahaya, nggak sholat. Bahaya banget tuh. Jadi menguatkan iman, menguatkan motivasi, ilmu, paham. Pesan utama dari peristiwa Isra Mi'raj. Andung harapkan umat Islam khususnya wabil khusus jemaah YMA rahimakumullah di sini dapat lebih menghargai, memprioritaskan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju ya? Nah, sebagai bentuk ibadah yang bisa mempererat hubungan antara hamba dengan sang pencipta dulu. Jadi pentingnya pemahaman yang benar perkara sholat jangan digampangin. Banyak yang nggak tahu, andung yakin nih. Kita awali dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Nung tanya, pertama perintah sholat berapa rakaat? 50. Bukan rakaat, waktu. 50 itu bukan rakaat, 50 waktu. Jadi 5 kan? Kan waktu tuh. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Kalau antum berpikir Allah merevisi dari 50 ke 5, ya, berarti akidah antum kafir. Allah tidak pernah merevisi. 50 ya tetap 50. Tapi Allah memberi keringanan. 45 dijadikan sunnah. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Nah pertanyaannya, ada sholat rawatib sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum maghrib, hitung aja itu semuanya 50. Udah tahu? 50 itu. Allah itu tahu. Ya, tahu 50. Bayangin kalau 50 jadiin wajib. Kebayang nggak? Ayo. 5 aja nggak sholat. Merinding dong tuh. Kalau dikasih 50, kebayang nggak? Secara ukuran badan 50 rakaat mampu. Mampu. Tapi Allah itu maha bijaksana, maha adil di sinilah makanya diproses seperti ada evaluasi penawaran. Allah ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap kita. Maka diproses begitu.
Bukan karena ide dari Nabi Musa. Luruskan akidah kita. Allah tahu semua kejadian akan begitu jadinya. Sampai itu poin pertama sholat. Sampai sini paham gak nih? Nanti takut salah akidah. Kalau berpikir Allah ini berubah ya dari 50 ke 5. Dosa nggak? Dosa kan? Ini baru sebagian kecil untuk pahami perkara sholat. Serius sih. Kebayang nggak kalau Allah menyuruh mewajibkan 50? Efek negatifnya nggak ada kalau 50, nggak bisa antum kerja. Ibadah sosialnya hilang. Jadi sufi semuanya kan. Nah, Allah nggak butuh sholat kita. Sholat itu untuk kita. Makanya pemahaman perkara sholat ngulang. Karena mulai banyak yang kacau nih, menyepelekan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan ada kaitannya erat dalam total jumlah sholat 50 waktu yang kemudian berkurang menjadi 5 waktu. Umat Islam tidak boleh salah paham dalam hal ini, bahwa Allah pada awalnya tetap menghendaki sholat 50 waktu, berubah menjadi sholat 5 waktu setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau dari sejarah itu kan ide dari siapa? Nabi Musa. Loh, Nabi Musa lebih tahu dong. Nggak bisa begitu. Allah lebih tahu. Tolong kalau ada yang paham, beri dakwahi orang-orang sholat 50 tetap. Tapi diringankan oleh Allah, tidak diwajibkan seluruhnya. Allah tahu itu. Paham ya? Ini kan akidah. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj penting kita pahami. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Allah mengevaluasi sholat, tidak boleh. Allah nggak ada evaluasi. Sekali keluar pasti benar. Sekali wahyu pasti benar. Ya. Itu ada di manusia. Kalau ilham sudah mengatakan baik dari jahati baik, maka itu pasti benar. Nah, ini yang nggak peka di kita. Ya. Sebetulnya Allah itu dari awal ngotot tetap ingin membuat sholat 50 waktu. Setelah melihat Nabi jadi nggak tega, nggak begitu. Oh, nggak tega nih. Nabi kekasih saya, kurangin aja. Ya, nggak begitu. Nah, jadi 5 waktu. Jadi 50 waktu itu sudah ketetapan postur antum tuh 50 waktu. Alangkah mulianya kalau orang pun di samping wajib fardu 5 waktu ditambah dengan sholat sunat, maka akan lebih mulia lagi dan selesai urusan antum. Aduh, logika kita nerima kaji ini? Ya. Pelajaran sholat saja masih disepelekan, apalagi kalau udah belajar perkara sunat. Sunat itu ada tingkatannya. Ya. Setelah melihat Nabi jadi nggak tega, bukan begitu. Jadi 5 waktu, bukan begitu. Kita umat muslim harus tahu betul tentang asal usul bagaimana adanya perubahan jumlah sholat wajib. Jika ada keyakinan yang salah tentang perubahan jumlah sholat, khususnya sholat wajib ini dari 50 menjadi 5. Hati-hati kalau salah pemahaman kita, rusak akidah kita, maka tidak diterima sholat kita. Betul kan? Baru tahu kan? Akidah kita nggak boleh rusak tuh. Ya. Sebenarnya Allah selalu mengendaki awalnya. Allah tahu umat Muhammad ini. Allah sebenarnya mengendaki berapa? Sebenarnya udah tahu Allah mengendaki mampu antum tuh, mampu umat Muhammad itu 5 waktu. Udah tahu. Kemampuan kita 5 waktu. Akidahnya begitu. Ya. Sebagai aturan yang tetap, maka yang 5 itulah yang diwajibkan. Duduk. Ya.
Walaupun pada awalnya disampaikan sebagai 50 waktu. Jadi ketika Nabi Muhammad bertemu Allah, melihat betapa beratnya beban dari 50 waktu sholat, maka seolah-olah itu kan tanya ke nasib yang di bawahnya. Umat-umat terdahulu dari kamu Muhammad, tanya dulu turun. Nah, kan ketemu dengan Nabi Musa, nggak sanggup umatmu sholat sekian, saya sudah mencobanya. Gempor 5 waktu aja kita gempor, iya kan? Berat bagi yang paham ilmunya. Betapa beratnya beban 50 waktu. Balik lagi minta kepada Rabbmu, wahai Muhammad, bolak-balik turunin 10 sampai 5. Sudah 5, enggak belum juga kuat kata Nabi Musa. Naik lagi katanya, udah 5 tuh. Apa jawaban Nabi? Malu saya, minta keringanan saya nyinyi beko wak. Ala 5 ingin puluh jadi 2. Malu Nabi, nggak jadi. Nah memang tidak di stop 5 tadi. Nabi Musa sendiri menganggap sampai sekarang meramal tuh, bukan meramal, udah tahu 5 waktu aja nggak sanggup umat Muhammad. Buktinya kenyataannya benar. Akhirnya Allah menganugerahkan kemudian dengan mengurangkan menjadi sampai 5 waktu. Nanti Anda jelaskan lebih detailnya dari hadis sahih ya. Perkara evaluasinya itu bukan Allah yang mengevaluasi sholat. Yang mengevaluasi sholat adalah Nabi Musa alaihissalam. Woi para ulama, tolong sampaikan, Allah tidak ada hukum evaluasi. Yang mengevaluasi adalah manusia. Tolong sampaikan. Masa berani ulama ngomong gini, setelah bertemu Nabi dievaluasi lagi sama Allah menjadi 5. Itu sisi sifatnya salah nggak ngomong kayak gitu? Allah Maha tahu. Ya, berarti salah kan tadi? Menggeser akidah kan? Salah ucap berbahaya Pak. Allah tidak melakukan pertimbangan ulang. Tidak. Setelah bertemu Nabi, ia menyatakan keyakinan, menyatakan bahwa Allah baru mengetahui keberadaan umat Islam setelah dievaluasi merupakan pandangan-pandangan yang keliru. Kenapa Anda mengingatkan ini? Banyak ulama salah sebut. Iya kan? Allah dengan ilmunya yang maha sempurna, maha mengetahui segala hal sebelum dan sesudahnya. Itu sifat Allah. Nabi Muhammad itu bukan karena faktor rasa kasihan, tapi memang di situ ada anugerah. Allah tahu. Dan Allah tidak butuh untuk melakukan evaluasi, tidak ada sifat evaluasi karena Allah maha mengetahui. Sepakat? Sepakat ya? Jadi sudah paham akidah kita ya dalam perkara sholat. Itu poin pertama. Sangat penting bagi umat muslim untuk memahami akidah tauhid sifat Allah. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj direncanakan oleh Allah sejak zaman ajali. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang membenarkannya, maupun kafir Quraisy yang menolaknya. Semuanya merupakan bagian dari rencana Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman awal ajali. Walaupun jumlah waktu sholat berkurang menjadi 5 waktu, pahala dari sholat tersebut sama dengan 50 waktu. Itu untungnya. Hadisnya ada. Dalam hal ini keyakinan akidah yang harus dipegang teguh adalah bahwa Allah dengan ilmunya yang maha tinggi sudah mengetahui segalanya sebelumnya tanpa perlu evaluasian. Paham ikhwan? Alhamdulillah. Karena itu umat muslim harus memahami bahwa perubahan jumlah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu merupakan bagian dari rahmat kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya.
Pemahaman yang benar tentang peristiwa Isra Mi'raj sangat penting kita pahami. Turunnya perintah Allah haruslah dilandasi dengan keyakinan, akidah yang baik, yang benar, serta pemahaman yang mendalam tentang sifat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa mengambil pemahaman yang lebih benar. Umat muslim diharapkan dapat menjalankan ibadah sholat dengan penuh kesadaran, ketundukan kepada Allah. Mengingat bahwa sholat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta. Ikhtiarnya memang sholat 5 waktu yang kini kita jalankan. Umat muslim merupakan hasil dari nasihat Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah diatur sama Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Allah itu semuanya yang mengatur, artinya Allah Maha mengetahui. Peristiwa kisah ini sahih, penuh hikmah, menegaskan pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Asal mula sholat Allah sudah tahu 5 waktu kesanggupan kita yang diterima umat Islam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Pada awalnya Allah memerintahkan umat Islam untuk menjalankan sholat sebanyak 50 kali sehari. Di antaranya yang 50 kali sehari itu adalah sebagai berikut. Wallahu a'lam. 50 kali itu sebagai berikut. Perhatikan, 1. Ada 50. Anu nggak jawab seluruhnya. Ini banyak yang nggak tahu. Pertama, sholat sunnah rawatib sebelum subuh 2 rakaat. Hukumnya muakkad. Sangat-sangat dianjurkan. Di bawah wajib, sunnah muakkad. Di bawah sunnah muakkad, gairu muakkad. Ya, paham ya? Jadi udah mendekatin wajib. Jadi sebaiknya kita sholat dulu 2 rakaat. Namanya sunnah muakkad rawatib sebelum sholat subuh 2 rakaat. Waktunya mendekat sedikit sebelum subuh. Ya, baru nunggu subuh. Duduk situ, baru sholat subuh. Udah berapa waktu tuh? 2 waktu. Udah 2 waktu tuh kan? Nah, subuh aja udah 2 waktu. Sudah itu baru sholat fardu wajib subuh 2 rakaat. Sholat sunnah fajar sesudah subuh 2 rakaat. Berapa waktu? 3. Ya, 3. Keempat, sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. 4 waktu, betul? Nah, 5, sholat fardu wajib zuhur 4 rakaat. 5. 6, sholat sunnah rawatib 3 rakaat sebelum zuhur. Sebelum asar. Ya. 7, sholat sunnah rawatib 2 rakaat sholat sunnah rawatib ya. Gairu muakkad 2 rakaat sesudah asar. Hukumnya gairu muakkad. Di asar itu depan belakang gairu muakkad, di bawah sunnah muakkad. Nanti Nung jelaskan lebih dalam lagi perkara ini. Ya, itu udah 7 waktu. 8 sholat fardu wajib asar 4 rakaat. Udah 8 waktu tuh. 9 sholat fardu wajib maghrib 3 rakaat. 10 sholat sunnah rawatib sesudah maghrib 2 rakaat. Bukan gairu, ini muakkad. Setelah maghrib ada sholat sunnah muakkad. Berapa rakaat? 2. 11 sholat fardu wajib isya 4 rakaat. Ya. 12 sholat sunnah rawatib muakkad 2 rakaat setelah isya. 13, ada yang tahu? Tengah-tengah malam sholatnya, tahajud, qiyamul lail 2 rakaat, boleh lebih. Itu muakkad. Nah, maka Nabi mewajibkan diri itu. Udah berapa tuh? 13 waktu. Tahajud, sholat sunnah dilakukan di waktu malam setelah bangun tidur. Namanya qiyamul lail.
Syaratnya harus tidur. Jadi nggak boleh sholat itu kalau kita begadang. Rugi antum. 15. Sholat sunnah mustahab. Di antara sholat sebelum keluar rumah. Antum keluar rumah, sholat sunat 2 rakaat. Hukumnya muakkad. Siapa aja yang mau keluar sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah mustahab. Insya Allah antum keluar selamat tuh, rezeki bagus. Sholat dulu 2 rakaat. Sekarang udah banyak nggak amalin. Itu masuk 15 waktu. Pasti kita keluar rumah kan? Datang dari rumah, ya sholat sunat lagi 2 rakaat. Muakkadnya syukur. Hah? Udah berapa tuh? 16. Ya. Sudah itu 17. Sholat sunnah tahawud. Sholat munajat namanya tahawud itu. Kalau antum sudah keluar nggak berhasil, doa ya Allah berilah atau syukur. Namanya tahawud. Udah berapa tuh? Udah 17 waktu. Masuk 18. Ya. Ya. Itu ada pula yang disebut sholat mutlak. Itu terakhir. Apa sholat mutlak? Sholat taubat. Kalau kita dosa. Bukan mutlak, taubat. Udah 19 tuh. Langsung aja terakhir, bisa sampai pagi nih. Nanti akan jelasin ini. Pokoknya 50 jumlahnya. 50 sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dikerjakan kapan saja. Di waktu haram tidak boleh. Ada waktu haram. Kapan saja dikerjakan. Dirikan sholat sunnah mutlak. Tanda kita manusia. Sampai berapa? 50 yang terakhir. Nah kalau itu 50 diwajibkan, kapan waktu antum ibadah sosial? Ayo. Ya Allah, mudah-mudahan diwajibkan sholat sunnah 50 rakaat. Kabur antum semuanya. 5 aja memble. Betul? Walau alam syawab sudah paham ya? Jadi sholat itu tetap kekeh Allah menyuruhnya 50. Dihilangin kali 50? Enggak. Tapi derajatnya direndahkan. Duduk gak? Yang wajib hanya 5 karena anugerah kasih sayang Allah. Sampai Pak? Halo? Iwan ya maaf. Sholatlah 5 waktu mumpung direnganin. Serius? Buktikan 40 hari antum istiqomah. Nggak ada yang ngadu ke andong. Rugi andong. Itu rugi ngadu-ngadu, nggak dapat rokok. Ingin selesai? Ya udah istiqomahin aja deh ya. Pelajari, pahami sampai titik kusuk. Walaupun berat. Dengan sholat aja ya sama dengan begini ya. Antum punya ember bocor. Diisi air, tempat mengisinya jauh. Udah sampai sana habis nggak airnya? Habis. Kelebihannya apa? Halo? Embernya bersih. Iya kan? Apalagi kalau embernya ditambal. Iya kan? Maka terisi lah dia rizki antum. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada tingkatan sholat sunnah. Kesimpulan aja. Yang paling tinggi sholat fardu wajib 5. Di bawah itu ada yang disebut 3 tingkatan sunnah. Setidaknya sunnah muakkad deh. Ya. Ada di bawah itu gairu muakkad. Ada sunnah di bawah itu. Jadi sholat wajib. Sudah itu ada 3 sholat sunnah. Pertama sholat sunnah. Anjurannya ketat. Kedua sunnah muakkad. Ketiga gairu muakkad. Ya, jadi gini. 3 tingkatan adalah sholat sunnah dalam Islam, sholat sunnah. Kedua mustahab. Ketiga tathawaru. Dari 3 jenis sholat sunnah tersebut, selain sholat wajib yang harus dikerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Sebelum hal ini yang dibahas, nggak apa-apa, kaji sholat sunnah udah dianggap selesai ya fardu ya. Kalau diurai fardu lagi ya banyak bukunya lah ya, udah pada tahu lah ya.
Ya. Ada baiknya kita pahami dua tingkatan ibadah sholat dalam Islam, yang sholat wajib dan sholat sunnah. Atau disebut nawafil atau sholat tambahan, tapi sangat dianjurkan. Sholat wajib adalah sholat yang tidak boleh tidak dikerjakan. Harus dikerjakan oleh orang yang beriman. Khususnya muslim. Kita muslim kan? Wajib ya? Betul kan? Sama dengan makan. Antum kalau nggak makan seminggu, is dead. Antum kalau nggak sholat 1 hari, is dead juga rezeki antum. Benar kan? Ibadah ini dikerjakan pada 5 waktu dalam 1 hari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa disebut zuhur? Kenapa disebut subuh? Kenapa disebut asar? Kenapa disebut maghrib? Kenapa disebut isya? Silahkan dibaca kembali ke laptop risalah sebelumnya. Jangan dibawa tidur. Nggak ngerti nanti. Ada hikmah di balik itu. Ya. Jadi perintah sholat tadi ada 5 waktu. Wajib. Diturunkan oleh Allah karena bentuk tubuh antum cocok untuk sholat itu. Di waktu-waktu itu. Ya. Lebih tepatnya adalah ketika beliau diangkat oleh Allah menuju Sidratul Muntaha yang digambarkan oleh Allah di surat An-Najm ayat 17. Wajib dilaksanakan. Madzaqal basyaru wa mattaqa. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sangat yakin bahwa perintah sholat wajib 5 kali. Jadi perintah ibadah 5 kali dalam sehari itu merupakan yang paling ringan. Sebab sudah melewati beberapa kali kompromi yang dilakukan Rasulullah SAW berdasarkan nasihat dari Nabi Musa. Pada awalnya memerintahkan sholat sebanyak 50 kali sehari. Bukan 50 rakaat ya, 50 kali. 50 waktu. Kemudian menjadi 5 waktu. Rakaat yang wajib sudah ditentukan. Di sunnah rokaat sudah secara mazhab, paham ya? Ada ilmui, jumlahnya beda-beda, ada yang 6, ada yang 2, ada yang 4. Di sunnah kan? Ini perlu kita pahami. Jadi perintah sholat yang paling pokok. Yang kedua ayat yang perlu antum pahami, Al-Ankabut ayat 45. Iqra ikhwan. Al-Ankabut. Lebih dalam lagi. Dibaca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar,
Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Halal haram pasti ditinggalkan tuh. Betul kan? Cari rezeki yang baik-baik. Jadi sholat itu intinya udah tahu deh, mengingat Allah ya. Jadi poin tarekot itu terletak pada kedua. Mengingat Allah. Ya sholat. Ujungnya sholat. Maka belajar tarekot supaya bisa ingat Allah. Supaya bisa khusyuk. Karenanya keutamaannya dari ibadah-ibadah lain adalah sholat, bukan ikhtiar, bukan haji, bukan zakat. Jadi kalau melihat rukun, perhatikan ya, rukun gini ya tatanannya. Kalau ditumpuk-tumpuk, nih, tumpuk, krusial, sholat, naik lagi. Ibadah, naik lagi, ibadah, tarik ini runtuh nggak? Ini rezeki ada di sini nih, runtuh nggak? Kok jadi bodoh kita ya? Kenapa andung keras di perkara sholat? Karena capek. Ada yang datang kemari diuji dengan cobaan terus menerus. Obatnya satu, nggak perlu, sholat benerin. 7 hari aja dilawan Tuhan setelah diuji masalah, nggak ada sabar. Kesel nggak? Kira-kira gitu. Maaf ya, kalau perkara sholat andung nggak ampun. Bila perlu kalau nggak sholat nggak usah ngaji kemari. Percuma. Itu prinsip. Nggak ngorok-ngorok aja. Jadi tolong ingatkan ya, tingkatan ibadah setelah sholat wajib apa? Sholat sunnah. Wajib aja enggak, apalagi sunnah. Jadi arti sunnah apa? Apabila seseorang melakukannya akan mendapatkan keuntungan. Menguatkan tadi. Ditambah laba, tau nggak? Ya. Jadi orang yang kaya itu ya banyak. Berarti dia sholat sunnahnya ditambah, sholat wajibnya ditambah, gitu aja. Tetapi jika meninggalkannya tidak berdosa, nggak apa-apa, silakan. Kamu pas-pasan aja. Yang jomblo itu pas-pasan susah ya. Udah ada ini supaya cepat, kan tambahan tuh sunnah, rawatib. Kapan sholat sunnahnya di zuhur, kapan sholatnya di asar, kapan sholatnya di maghrib. Kalau nggak sholat ya siap-siap jomblo terus. Gitu. Gampangnya gitu aja. Kok ke jomblo ya bukan, dari rezeki juga gitu. Setuju ketua yayasan kita? Setuju ya? Karena beliau paling tua, tolong dibantu berdakwah untuk rezeki. Ingatkan aja, nggak di sini aja. Anggota kita gitu semuanya, pokoknya jangan kemana-mana nih, jangan ngelakuin amalan 1000 dinar. Kalau sholatnya nggak ada, ambruk seperti tadi, ditumpuk-tumpuk. Ini paling prioritas nih. Diangkat ini, nggak ini, rubuh nggak di atas, rubuh. Analoginya gitu, gampang nggak? Tuh, nggak apa-apa, kita ngaji seperti ini. Jadi capek, andung ngaji terlalu tinggi, makomatnya lahut. Temen pondasinya nggak kuat, ambruk nggak lahut tuh. Ambruk ya, bener kan? Sunnah nih ya, sunnah. Nah, andung tambah sunnah, ragu pula andung apa diamalin ya. Sholat dulu deh. Jadi sunnah itu tambahan, laba, keuntungan. Ya. Karenanya arti sunnah tadi udah disebut. Bagi orang yang melakukannya akan mendapat tambahan disebut pahala. Jika tidak meninggalkan pas-pasan, gitu aja. Penggugur kewajiban. Sholat sunnah sebenarnya masih dikategorikan
berdasarkan tingkatannya. Meliputi sholat sunnah, sholat mustahab, sholat tatawwu. Walaupun sholat sunnah, sholat mustahab, sholat tatawwu sama-sama dikategorikan sholat sunnah. Namun ketiga ibadah sholat tersebut memiliki hakikat yang berbeda. Contoh, sunnah mustahab untuk sunnah tatawwu. Kalau antum kena musibah, makanya nanti khusus kajiannya nih. Langsung ditutup tuh musibah itu. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, membuat kitab Asrarus Sholat min Tabi'il Ibadah. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa sholat sunnah adalah sholat yang diambil langsung Rasulullah dan diperintahkan waktu Isra Mi'raj 50. Jadi waktu Isra Mi'raj itu tidak 5 waktu, tapi 50 waktu. Kan betul tuh 50 waktu ya, diurai tadi. Cuman anu belum lengkap. Nanti diurai itu. Ternyata dalam belajar sholat. Ya iyalah, harus sampai situ. Belum sholat witir. Oh, sholat witir. Itu sunnah muakkad. Kapan witir? Menjadi wajib loh. Menjadi wajib, bukan sunnah. Kalau tahu ilmunya. Karena itu penyelesaian. Di atas sunnah muakkad. Dianjurkan sekali pekerjaannya sebelum dapat masalah. Begitu juga pada sholat tarawih. Ada witir kan? Terisi setahun nanti itu. Sholat sunnah tahajud. Ya. Tahu nggak kalau antum ingin datang ke apa? Ke orang mulia. Ya misalnya ke presiden. Diperiksa dulu nggak? Ya tahajud itu namanya. Baru bisa ketemu. Lapor ajudan, syaratnya dipenuhi, tidak bawa senjata tajam. Ya. Berarti hudur. Aduh, berat banget nih pemahamannya. Dilakukannya makanya malam setelah bangun tidur, disebut qiyamul lail dengan syarat setelah tidur. Begitu juga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang dikerjakan kapan saja kecuali di waktu-waktu haram. Dirikan tuh, gunanya apa? Juga sholat mustahab. Sholat mustahab, sholat yang keutamaannya dijelaskan dalam riwayat hadis. Ya, continue. Untuk apa melakukannya? Terkait intelektual, mentoknya keilmuan kita. Oh, kebayang nggak tuh? Banyak yang nggak tahu, yakinan dong tuh. Apa yang dilakukan dengan sunnah itu bukan begini lagi. Karena sholat itu berjalan ikhtiar. Jalankan. Dirikan. Bukan diritualkan. Berarti dipraktekkan. Berarti kalau dijalankan sampai nggak? Sampai kan? Bukan teori aja. Sholat tatawwu, sholat yang tidak ada keterangannya secara lebih jelas, tapi harus disampaikan, tapi ada hadisnya. Dilakukan seorang muslim dengan dasar waktu kita berdoa ada kecemasan. Tidak sampai-sampai, ya Allah berilah saya istri yang cantik begini. Nah, itu tatawwu. Kalau kita belum berhasil, 7 kali putaran tatawwu, deal. Kok berani anjur ngomong gitu? Karena ada ilmunya. Kebayang nggak? Terletak pada 50 waktu tadi. Sehari dikasih solusi kehidupan dalam segala masalah. Pada sholat. Minta tolonglah pada sholat. Sabar melakukannya, taat. Nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kita konsepnya kepada ayat-ayat langit. Perintah. Nggak ada. Sekarang kalau dasarnya, kenapa Anda tidak sampaikan ke situ?
Karena dasarnya tidak kuat. Ya. Beresin wajibnya dan itu terlihat kok. Merubah akhlak, merubah tabiat. Keras, merasa benar, itu perkara sholat. Dasarnya nggak kuat. Pas dapat sudah kelihatan mimiknya tuh. Oh ini kelemahannya. Bagi seorang mursyid itu udah paham. Makanya bukan kalau ada istilah sabinya kok disuruh, enggak. Akan diberikan kalau dasarnya sudah kuat. Itu penting. Sangat bersyukur deh. Ya, kita memahami konsep Islam kalau ada penuntunnya. Jadi kalau teori saja kita sama dengan di tempurung. Nggak ada penunjuknya. Karena yang melihat antum itu orang yang di luar. Sangat masyhur cerita mengenai bagaimana proses Nabi Muhammad menerima perintah sholat 50 waktu ketika Isra Mi'raj. Masyhur sekali ini peristiwanya, tapi hikmahnya banyak yang tidak dapat. Dalam riwayat Bukhari dari Malik bin Syahah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kemudian diwajibkan padaku sholat 50 kali setiap hari. Aku kembali dan lewat di hadapan Musa. Musa bertanya, apa yang telah diperintahkan kepadamu? Dijawab, aku diperintahkan sholat 50 kali setiap hari. Musa berkata, sungguh umatmu tak akan sanggup melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari. Dan aku demi Allah telah mencobanya terhadap manusia umatmu sebelummu. Berarti Nabi Musa pernah pakai 50 kali. Enggak sanggup umatnya itu. Aku telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Jadi kembalilah kepada Rabbmu hai Muhammad dan mintalah keringanan untuk umatmu. Aku pun kembali kepada Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 sholat. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Sampai terakhir Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 5 kali sholat dalam sehari. Udah 5 pengurangan, kata Musa. Nggak akan sanggup. Memang kenyataannya nggak sanggup sampai sekarang. Sungguh aku telah mencobanya menerapkan kepada manusia sebelum kamu. Jadi 5 kali juga udah ada di Musa. Enggak juga sanggup, umat yang paling kuat. Belum banyak ujian. Ini bukan arti kata menggampangkan, kira enggak apa-apa sholat 5 waktu. Bukan. Dan sungguh kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan dari 5 waktu itu terhadap umatmu. Akhirnya Rasulullah berkata, aku telah banyak memohon keringanan kepada Rabbku. Aku malu. Itu mulia Nabi. Aku malu. Tetapi aku telah ridho menerimanya dengan 5 waktu. Ketika aku telah selesai, terdengar suara berseru. Sungguh aku telah memberikan keputusan dan aku telah mewajibkan atas umat Muhammad. Aku telah meringankan untuk hamba-hambamu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ingin mendalaminya perkara sholat dari 50 ke 5 dan hikmahnya, silakan baca referensi kitab Fadail Asyabah halaman yang paling pokok 3674. Betapa tebalnya perkara sholat. Diurai oleh ulama-ulama. Betapa serius kita mendalami sholat. Di luar pertanyaan, mengapa Allah memilih sholat dan bukan ibadah lain untuk langsung disyariatkan di sisinya? Dan mengapa Allah memilih Musa untuk berdialog, memberikan saran dalam masalah sholat? Pertanyaannya adalah, mengapa sholat pada awalnya diwajibkan 50 waktu, kemudian menjadi hanya 5 waktu? Tidak langsung dijadikan 5 waktu saja. Pasti ada maksud Allah. Nggak mungkin nggak ada maksud. Itu yang disebut hikmah. Jika dikalkulasi, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak menawar jumlah sholat sehari, terdapat 24 jam. Sehari 24 jam loh waktu. Setiap jam berjumlah 60 menit. Kemudian 24 jam dikalikan 60, hasilnya satu hari terdapat 1440 menit. Kemudian 1440 menit dibagi 50 kali. Jumlah sholat alhasil setiap 28 menit antum menjalankan sholat wajib. Tak, belum sampai 28 menit sholat.
Tak 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 28 menit sholat. Tak 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 28 menit sholat. Putih kulit antum. Karena syarat-syarat harus wudhu. Sanggup? Hitungannya sampai begitu loh. Al-Ghazali punya. Pertama, Allah memang hendak mentahbis. Tahbis tahu? Sebagai zat yang maha pengasih penyayang. Maka diproseslah itu. Itu bukti Allah kasih dan sayang. Diringankan. Allah mengetahui fisik kita sebenarnya mampu. Antum semua fisiknya mampu untuk melakukan sholat 50 kali. Sudah disetel sama Allah itu. Mampu. Karena ada sufi, ada orang-orang mulia dulu melakukannya 50. Sehari semalam. Kalau dihitung-hitung 50 waktu itu, memakan waktu 10 kali lipat dari yang sekarang, betul kan? Coba hitung, mampu nggak? Mampu. Analogi kita mampu. Fisiknya mampu diciptakan. Bahkan jika kita sholat 50 kali sehari semalam, sebenarnya itu hikmahnya gini, kalau antum mampu 50 kali semalam, tidak melenceng dijamin Allah dari tujuan penciptaan manusia, yaitu supaya beribadah hanya kepadanya, bukan selainnya, tidak memikirkan uang, tidak memikirkan lain, antum menjadi bersih. Pasti antum menjadi malaikat. Berbentuk manusia, kan gitu. Tapi Allah tidak berkehendak begitu. Justru akan terhindar dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu pasti. Bahkan juga bisa menjauhkan dari dosa maksiat yang tentu tidak disukai Allah. Karenanya Quran berpesan. Sebenarnya antum mampu 50 waktu dalam sholat wajib. Karena pesannya gini di Ajariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat itu untuk 50 kali loh. Tidak kuciptakan jin dan manusia karena sudah disetel tubuhnya itu, bahasa tafsirnya gitu. Untuk sholat 50 waktu. Supaya bisa beribadah. Nah dikasih keringanan sama Allah. Dikasih bonus. Tidak juga dilakukan. Kebangetan gak kita? Aduh karya benar kayak anu harus menyampaikan Niko. Namun dengan kasih sayangnya Allah kurangi 90% dari total keseluruhan hingga tersisa diwajibkan 10%. Balasannya tetap 100%. Hanya 10%, balasannya 100%. Tidak ada pengurangan sedikit pun. Ini benar-benar kita mesti sadari. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sepakat? Allah hanya ingin menunjukkan itu, pengurangan tadi. Di sisi lain, Allah Maha mengetahui kemampuan setiap hambanya. Makanya Allah berani menetapkan 50. Mungkin kita mampu sesungguhnya. Sholat 50 kali sehari semalam. Namun bagaimana dengan orang yang sudah tua? Itu kebijaksanaan, keadilan Allah. Lah sholat Jumat aja masih muda-muda pakai kursi, banyak sekarang. Beda dengan yang dulu, gemeteran masih diri. Mau antum nanti umur 40 sholat Jumat pakai kursi? Aduh, geleng kepala. Tandanya sebelum sholatnya sunahnya nggak ada, udah jelas tuh. Dilalaikan ilmu daripada kewajiban kita. Allah tahu ada orang tua, orang sakit, orang yang sekiranya payah dalam memenuhi perintah tersebut karena ada ikhtiar. Setiap orang mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Allah tahu, seperti halnya kemampuan manusia dalam mengkhatamkan Quran. Khatam Quran. Ada yang mampu khatam dalam setiap 3 hari. Ada yang 5 hari. Ada yang seminggu. Ada yang setengah bulan. Ada yang sebulan. Ada yang gak mau tahu sama Quran. Betul gak? Itu yang pertama. Hikmah daripada 50 ke 5. Kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa ibadah bukan hanya melulu ritual sholat.
Disinilah akibat 5 ada ibadah sosial. Sampai Pak? Separuh ibadah wajib 5, separuh lagi ibadah sosial. Nah antum sudah dikurangi ibadah sosial, nggak ada, celaka antum. Bayangkan setiap setengah jam kita melakukan sholat. Kalau 50. Antum semuanya nggak ada waktu untuk bisa kerja, untuk berhablu minan nas, membuat relasi yang baik di bumi, nggak akan bisa. Maka Allah sediakan beragam sekali macam ibadah di luar sholat. Di antaranya ibadah sosial, kesimpulannya. Ganjarannya tidak kalah menggiurkan, hampir sama dengan sholat. Sedekah, tersenyum, walidaini, sama. Melalui banyak firman-Nya, sabda-sabda Rasul, kita akan mampu menyeimbangkan hubungan kita ke langit dengan yang ada di bumi. Meskipun jelas proporsi ibadah vertikal lebih diprioritaskan. Sholat prioritas, ibadah sosial separuhnya baru. Tanpa ibadah prioritas vertikal, percuma ibadah sosial. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, sanak kerabat, tetangga, guru, membantu kaum duafa, berolahraga, menjaga kesehatan, termasuk ibadah, menyehatkan badan, ru'yah, tanya kepada ahlinya, termasuk ibadah, separuh dari ibadah untuk bisa ibadah vertikal skala prioritas kita dan bekerja secara maksimal menjadi ibadah. Kesemuanya merupakan ibadah, semuanya menjadi ibadah kalau yang prioritas vertikal dilakukan sungguh-sungguh, istiqomah, diniati, ikhlas kepada Allah sebagai bahan introspeksi. Ini mesti sampaikan. Kita juga harus sadari bahwa kita memang diberi kemampuan fisik untuk mengerjakan 50 kali sholat sehari semalam. Kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Apabila kita masih tidak mengerjakan yang 5 itu, padahal memiliki kemampuan 50. 5 dikerjakan. Kita punya kemampuan 50 kali sholat. Sudah diukur itu. Tentulah kita seorang manusia yang sangat super keterlaluan kalau tidak melakukan ibadah sholat 5 waktu. Sepakat? Kita pun diberi kemampuan untuk bisa sholat 50 kali waktu. Udah diukur. Tapi kita tidak juga mengurangi setelah menjadi 5 sholat 5 waktu. Maka kita, kata Allah nih, termasuk manusia yang super keterlaluan. Adapun perihal mengapa perlu dilakukan berkali-kali untuk mengurangi jumlah sholat, Ibnu Hajar menyebutkan bolehnya nas penghapus hukum sebelum hukum tersebut dilaksanakan. Paham ya? Kalau nggak ngerti ilmu nas, repot juga nih. Boleh menggugurkan hukum itu. Diceritakan Nabi Muhammad sampai merasa malu karena terus-terus bernegosiasi kepada Allah. Saking luasnya rahmat dan belas kasihannya sampai Allah menawarkan rahmatnya sampai Nabi Muhammad sendiri menjadi malu. Akhirnya Nabi sendiri yang memutuskan, cukup. Cukup. Antum kalau sudah malu pasti akan merasa cukup. Paham ya? Itu psikologi. Kalau kita sudah malu, masa kita tidak akan melakukan tindakan yang berbahaya. Akan saya laksanakan. Ini penting untuk sampaikan. Malulah kalau antum nggak sholat. Keterlaluan antum. Pengurangan jumlah sudah ada. Bentuk kasih sayang Allah sudah ada. Sholat bukan untuk Allah. Seluruh dunia Allah, manusia, umatnya tidak sholat. Allah tidak rugi. Tidak rugi. Jadi bersamaan dengan itu, pengurangan ini sekaligus sebagai peringatan yang sangat tegas dari ajaran Islam dan banyak hikmah dari pengurangan tadi yang sangat luar biasa bagi kita pahami. Walau alam syawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung ke bab kedua yang lebih dalam lagi. Tolong anu nasihat andung dengan kondisi sekarang ini. Sholat beresin, minta tolong ke situ ya. Tauhid kita akan beres, insya Allah janji Allah benar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.